Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami The Gideons dalam renungan di saat ulang tahun dan juga doa harian. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Engkau menambahkan 1 tahun umur bagi Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mendengarkan renungan ini. Sungguh mereka bangga punya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau boleh menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap Bapak Ibu Saudara kami yang sedang berulang tahun. Engkau berikan kesehatan, Engkau Tuhan tibakan sampai saat hari ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka rindu untuk boleh menikmati renungan bersama-sama dengan kami, bahkan berdoa bersama-sama dengan kami untuk ucapan syukur umur yang Kau tambahkan 1 tahun bagi mereka. Dan saat ini kami siap untuk boleh menyantap, menikmati renungan bersama. Bekerja bagi kami, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan bahkan akal budi untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai Tuhan, lawatan Tuhan, dan kasih Allah begitu nyata bagi setiap kita dalam hari-hari yang boleh kita lewati. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami ucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak Tuhan yang sedang merayakan ulang tahun, ataupun mungkin Bapak Ibu sedang merayakan ulang tahun pernikahan, anak yang sedang ulang tahun, adik perempuan, laki-laki, kakek, nenek, atau siapapun itu keluarga kita, sahabat kita, teman dekat kita yang sedang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan bersama-sama. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Oke, bacakan kembali. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Tema renungan kita pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara adalah cantik atau tampan sia-sia. Cantik atau tampan adalah sia-sia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab jelas menyatakan bahwa yang menjadi perhiasan bagi wanita, bagi pria, bukanlah penampilan luarnya, semisalnya tata rias wajah, pakaian yang indah, ataupun perhiasan yang kita kenakan. Ada jam tangan, emas, berlian, permata yang mengundang kekaguman. Boleh siapapun itu boleh memandang, melihat kita, penampilan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhiasan seorang wanita adalah manusia batiniah atau kecantikan batiniah, yang sering disebut dengan inner beauty, yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan Amsal 11 ayat 22 berkata, penulis Amsal berkata, seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Kecantikan fisik wanita tak akan berarti apa-apa Bapak Ibu. Dalam Amsal 31 ayat 30a berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara? Bila tidak diimbangi dengan moral yang baik, wanita secantik apapun adalah kesia-siaan. Wanita yang berbudi harus memiliki roh yang lemah lembut dan penguasaan diri dalam segala hal.
ketika ada penguasaan diri dalam segala hal, ini senantiasa menjadi berkat dimanapun berada. Keberadaan kita menjadi berkat. Karena apa? Karena ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dalam Amsal 31 ayat 26, Bapak Ibu Saudara. Sangat banyak sekali contoh-contoh wanita-wanita dalam Alkitab yang boleh kita telah mendengarnya, kita membaca secara langsung, Bapak Ibu Saudara, yang hidupnya menjadi teladan dan karena cantik batinnya. Inner beauty, Bapak Ibu Saudara terkasih. Salah satu contohnya adalah Esther. Esther adalah perempuan yang Yahudi yang berani mempertaruhkan reputasi, bahkan juga nyawanya, Bapak Ibu, demi keselamatan bangsanya dari rencana jahat Haman, Bapak Ibu Saudara. Ia berjuang menegakkan kebenaran dan dengan tegas belum melawan ketidakadilan itu. Deborah dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari tangan Yabin, Raja Kanaan. Dan ia pun di sini mendukung, bahkan memberi semangat kepada Barak menghadapi panglima perang Raja Yabin, yaitu Sisera, Bapak Ibu Saudara. Dan kata Deborah dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang wanita tidak hanya pandai berbicara, tetapi ia juga memberi semangat berdoa. Bukan hanya itu, tapi turut merasakan pergumulan yang dialami suami atau keluarganya, serta mau membuka telinga terhadap keluh kesah orang lain, bahkan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan juga pengampunan. Bagaimana dengan kita? Pria, wanita, bagaimana dengan kita yang sedang mendengarkan renungan ini? Ketika engkau berulang tahun, apa yang kau harapkan dari Tuhan sebenarnya? Apakah kita berdoa untuk kesehatan, panjang umur selanjutnya? Berdoa untuk bisnis, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk segala usaha tangan kita, baik itu bertani, warung, perusahaan, atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara, yang sedang kita tekuni saat ini juga. Banyak sekali dari antara kita yang begitu bangga ketika memiliki paras yang cantik atau tampan. Atau jangan kita berkata, bagaimana dengan saya yang pas-pasan? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hal yang harus kita tahu pasti bahwa itu adalah kesia-siaan. Jadi apa yang kekal? Yang kekal adalah seperti tadi yang dilakukan oleh Deborah, yang dia tidak hanya berbicara saja, tapi dia memberi semangat. Dia berdoa, turut merasakan pergumulan yang dialami suami atau keluarganya. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah keluarga, kita memberi semangatkah kepada suami, kepada anak-anak? Atau kita berdoakah bagi mereka? Atau untuk pelayanan, untuk gereja kita? Kita turut merasakan pergumulan dialami oleh suami, istri, anak-anak, ataupun sekitar kita, atau di gereja kita. Atau kita hanya berpangku tangan, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang tidak sia-sia itu. Serta kita membuka telinga kita terhadap apa? Cerita mereka, keluh kesah mereka, curhat mereka. Zaman sekarang ini, banyak manusia dihimpit oleh kesukaran-kesukaran dan membutuhkan teman bercerita. Bisa saja dia tidak pintar berdoa, malu berdoa. Padahal sebenarnya berdoa bisa dipelajari. Ketika ada teman kita yang pintar berdoa, bisa kita dengarkan bagaimana dia berdoa. Bagaimana kita meminta kepada Bapa kita, sedemikian juga kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, juga kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, ada pengampunan. Bagaimana satu tahun ini ketika engkau melewatinya, sebelum merayakan ulang tahun ini? Apakah kita penuh dendam, kebencian, iri hati,
akar pahit, kepahitan ada dalam diri kita. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, kita tidak mengampuni mereka, tapi tersimpan dalam hati kita rapat-rapat bagaimana kita membenci mereka. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, di hari ulang tahunku ini aku mengampuni mereka. Tuhan, di hari ulang tahunku ini aku akan mulai berdoa untuk orang-orang banyak. Aku akan berdoa untuk keluargaku. Aku akan berdoa untuk pelayanan gerejaku, walaupun aku tidak mengambil bagian apapun di situ. Tapi aku percaya Tuhan, menjadi pendoa adalah pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bagiku di hari ulang tahun. Katakan Bapak Ibu Saudara. Katakan juga kepada Tuhan, Tuhan, aku akan turut ambil bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun dipandang oleh dunia, aku percaya semua yang berharga, bernilai yang sama di mata Tuhan. Katakan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga tidak sia-sia. Amin. Kami percaya, The Gideons percaya hal-hal yang luar biasa yang telah kami sampaikan ini kita akan kerjakan, sehingga ulang tahun kita ini tidak sia-sia, tetapi kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita berani meminta kado kepada Tuhan, kita berani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Kami percaya kita tidak akan pernah bangga memiliki gelar. Kita akan pernah bangga memiliki wajah yang cantik, yang tampan, memiliki keluarga yang sempurna menurut kita, memiliki harta yang banyak melimpah, atau apapun itu yang kita dapat banggakan, ataupun kita merasa kita serba dengan kekurangan, minta kepada Allah. Di hari ulang tahun ini minta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, bagaimana Tuhan boleh memberkati kita. Dengan hikmat itu kita boleh gunakan untuk kita dapat menghasilkan uang materi jikalau kita merasa kita berkekurangan. Tapi saya percaya, The Gideons percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan berkecukupan. Jika hari ini kau merasa berkekurangan, mari kita selidiki hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, kita harus selidiki dengan benar-benar. Jangan sekali-sekali kita di zona nyaman kita. Kita harus introspeksi diri kita. Jangan kita berani menilai orang lain, kita berani melihat mereka, tapi kita tidak berani melihat diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian renungan hari ulang tahun. Kami percaya lewat renungan ini kita akan mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada semangat, kita akan mampu berdoa bagi orang lain. Kita akan mendengar pergumulan curhat orang lain. Kita akan membuka telinga terhadap itu. Bahkan kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan mengampuni, ada pengampunan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan kemurahan-Mu. Di hari ulang tahun Bapak Ibu Saudara kami yang mendengarkan renungan ini, kami percaya ada Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan yang senantiasa memampukan mereka, ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada akal budi yang memampukan mereka untuk boleh melakukan renungan ini. Kau telah jadikan kami tanah yang subur, bejana yang siap terisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya renungan ini akan kami ikatkan di pinggang kami, dan kami bawa kemanapun kami melangkah. Kami bukan hanya sekedar pendengar, tapi kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami seperti apa yang Tuhan mau menjadi terang dan garam dunia. Dan sadarkan kami, ingatkan kami bahwa perhiasan manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Bukan fisik kami secara yang dipandang oleh dunia ini, karena itu adalah kesia-siaan, adalah hal yang panah yang akan hilang pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apa yang baik. Setiap kerinduan Bapak Ibu Saudara kami yang sedang berulang tahun, Tuhan yang memberkati mereka. Ketika mereka merindukan pekerjaan, Tuhan yang campur tangan. Ketika mereka merindukan keturunan, Tuhan yang menjamah buah kandungan ibu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Anak-anak Tuhan yang sedang berkuliah, bersekolah, Tuhan yang berikan mereka hikmat, kepintaran, dan bahkan mencukupkan segala keperluan mereka. Kami percaya Tuhan ada bagi mereka, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Tuhan nyatakan segala yang terbaik bagi mereka. Sukacita mereka penuh, damai Tuhan ada di dalam hati mereka. Ampuni dosa kami, ampuni kekurangan kami.
Ampuni segala keterbatasan bahkan kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang setia berseru tekun datang kepadamu. Maka terpuji nama Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan kembali selamat ulang tahun. Bahkan jangan lupa untuk berlangganan di YouTube kami, di video kami dengan tekan tombol subscribe. Bahkan juga bagikan video kami ini ke semua media sosial kalian untuk boleh memberkati saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.